Aniki, coba nih ke Jepang ya. Lah, ceban mah gak dapet dek. Belum lagi BBM naik kemarin. Cih, bang, BBM mulu dijadiin alasan. Emang apa coba hubungan BBM sama Watashi mau ke Jepang? Gundul, ya jelas ada lah. Kan lu naik taksi ya, sementara taksi kan butuh bensin buat jalan. Gimana sih lu? Ngelus TK kali ini bocah satu ya? Astaga, itai banget Aniki kalau ngomong. Emang Naze sih, Muzukashi amat. Kan Jepang doang, deket sih padahal. Pala bapak kau dekat. Iya Aniki, maaf. Anterin aja Watashi dulu. Berapapun Watashi nanti bayar. Nah gitu dong. Woi Wibulatan, segera menepi sekarang. Lah, apa-apa nih? Kok kita pakai dikejar polisi segala? Yare, Watashi Wasureta. Ninggalin koleksi hentong Watashi di rumah. Wailah kau nak pantai memang. Yo Wips, gue ada pertanyaan nih buat kalian. Pernah gak kalian mendengar istilah jangan menilai buku dari sampulnya? Atau bahasa kerennya don't judge book by its cover. Sebuah peribahasa yang memberitahu kita untuk tidak menilai sesuatu dari tampak luarnya saja, namun juga lihat isi atau kegunaan dari hal tersebut. Ya, sebuah peribahasa yang memiliki makna yang cukup dalam yang dapat membantu kita untuk menentukan suatu hal dengan lebih baik. Dan selama menjadi wibu yang mengaku sebagai wibu yang berlisensi, peribahasa itu benar-benar berpengaruh besar pada saat gue memilih serial-serial animasi, manga, movie maupun film-film dari barat. Dan membuat gue selalu bisa menemukan serial-serial yang merupakan hidden gems yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Ya, walaupun peribahasa tersebut suka memberikan efek samping yang sangat menyakitkan. Pun begitu, peribahasa don't judge book by its cover menuntun gue kepada salah satu anime yang sempat gue lewatkan di tahun kemarin. Sebuah anime yang memiliki art style yang mungkin terlihat seperti anime yang diperuntukkan untuk anak-anak, namun ternyata memiliki cerita yang cukup kompleks dan gua rasa kurang cocok untuk ditonton anak kecil. Anime tersebut berjudul Bajai Bajuri. Astaga, lagi-lagi. Scriptwriter, lu punya masalah apa sih sama gua? Jangan gara-gara pakai topi terus ukuran badannya yang sama, outfitnya yang mirip sama giginya yang kelihatan kayak anduk terus lu bilang mirip sama Bajai Bajuri dong. Lah iya mirip. Anyway, anime tersebut merupakan Odd Taxi, sebuah anime misteri yang mampu membuat gue tercengang dari awal hingga akhir. Seperti biasa, dalam video ini terdapat cuplikan-cuplikan dari anime yang mau gue ulas, dan dapat berpotensi sebagai minor spoiler yang mungkin dapat mengurangi rasa ingin menonton kalian yang belum tahu mengenai anime ini, dan terutama bagi kalian batcher yang anti dengan spoiler. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kalian nonton serial animasi Odd Taxi ini terlebih dahulu sebelum menginjakkan kaki kalian ke dalam review ampas gua yang penuh dengan pengetahuan ini. Anyway, with that being said, let's talk about the anime. Gue tahu pasti belum banyak dari kalian yang mengetahui mengenai serial Odd Taxi ini, dan oleh karena itu gue akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai anime Odd Taxi tersebut. Odd Taxi merupakan sebuah serial animasi yang diadaptasikan dari manga yang memiliki judul yang sama dengan animenya, yaitu Odd Taxi, yang mulai dirilis sejak 15 Januari tahun 2021 kemarin, dan hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk mendapatkan adaptasi animenya pada 6 April 2021. Manga yang dikarang oleh Konomoto Kazuya dan diilustrasikan oleh Abaraya Takeichi ini baru memiliki 3 volume, yang tampaknya masih terus berlanjut hingga sekarang. Tapi itu hanya tebakan gua, karena belum ada informasi yang lebih mendalam mengenai manga Odd Taxi tersebut. Selain itu, Odd Taxi juga melanjutkan perjalanannya di ranah light novel, juga dalam waktu 3 bulan setelah episode pertama dari animenya dirilis, yang mana menurut gua merambat ke beberapa media lain dalam kurun waktu yang cukup singkat merupakan sebuah langkah yang cukup dramatis. Ngomong-ngomong dramatis, gue baru mendapatkan informasi lain mengenai Odd Taxi ini, yang mana pada bulan April ini Odd Taxi juga merambat hingga ke ranah movie. Dan dari trailer yang udah gue lihat, movie tersebut akan melanjutkan cerita dari serial animasinya. Movie yang berjudul Odd Taxi in the Woods ini telah ditayangkan pada tanggal 1 April kemarin. Tapi hingga sekarang gue masih belum menerima informasi lebih lanjut mengenai movie tersebut. Ngomong-ngomong 1 April, kayaknya bau-bau di prank nih. Anyway, look at the time. Sekarang adalah waktunya gue masuk ke bagian yang dimana selalu dianggap sebagai penambah watch hour, yaitu pembacaan sinopsis dari anime yang gue ulas. Nah, I'm just kidding. Walaupun memang terdengar seperti gue sedang membacakan sinopsis dari animenya, sebenarnya gue selalu membuat orientasi dari semua anime yang gue ulas dalam setiap video review ampas gue di channel ini, dengan pemahaman yang gue dapat setelah nonton animenya.
Jadi biasanya semua orientasi yang gue berikan tidak akan sama persis dengan sinopsis yang ada di luaran sana. So anyway, serial animasi Odd Taxi ini mengisahkan tentang seekor walrus atau anjing laut berusia 40 tahun yang berprofesi sebagai supir taksi. Walaupun sebagai supir taksi, yang mana seharusnya bersikap ramah dan enak diajak bicara, namun walrus tersebut justru terlihat kurang ramah dan agak bersikap sinis kepada penumpangnya, serta tidak memiliki kepedulian terhadap perasaan seseorang. Namun begitu, entah mengapa, walaupun walrus tersebut bersikap seperti itu kepada setiap pelanggannya, mereka tidak pernah bisa merasa terlalu kesal dengan walrus tersebut. Oh, dan walrus yang bersifat dingin dan sinis tersebut bernama Odokawa Hiroshi. Suatu hari, muncullah suatu kasus tentang menghilangnya seorang siswi dari suatu sekolah yang terkenal di kota tempat di mana Odokawa bekerja sebagai supir taksi. Dan setelah diselidiki oleh polisi, ternyata semua dugaan mengarah kepada Odokawa, yang ternyata gadis tersebut pernah menaiki taksi yang kebetulan dikendarai oleh Odokawa. Dan ngenesnya lagi adalah, Odokawa juga menjadi target dari mafia yang juga mencari tahu mengenai gadis yang hilang tersebut. Dan dimulailah kehidupan Odokawa yang penuh dengan kejanggalan yang mengelilinginya dan juga taksinya. Got it? The odds that surround him and his taxi? Because the title is... forget it. Pernah gak sih kalian kepikiran dalam benak kalian ketika kalian mencoba buang sampah sembarangan, kulit pisang misalnya. Lalu ada orang yang sedang mengendarai sepeda, lewat dan kepleset. Habis itu, sepedanya mental ke jalan raya yang menyebabkan seorang pengendara mobil harus ngerem mendadak dan membuat mobil di belakangnya nabrak mobil di depannya, dan terjadi tabrakan beruntun yang mana dalam tabrakan beruntun tersebut terdapat mobil tangki Pertamina yang ikut nabrak dan menyebabkan ledakan besar dan merenggut lebih dari puluhan nyawa, dan juga menyebabkan harga BBM meningkat dan juga peredaran minyak goreng yang menghilang dari pasar yang ternyata terdapat truk pengangkut minyak goreng dalam tabrakan beruntun tadi, dan akhirnya menyebabkan emak-emak harus rebutan minyak goreng di minimarket dan menyebabkan mas-mas beta April terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit yang ternyata dalam rumah sakit itu terdapat seorang pasien urgent yang harus dirawat terlebih dahulu ketimbang mas-mas tadi. Tapi karena kekurangan kamar menyebabkan pasien urgent tadi kehilangan nyawanya yang ternyata dia adalah bos mafia yang menyebabkan seluruh anak buahnya membakar rumah sakit tersebut dan lagi-lagi menyebabkan hilangnya puluhan bahkan ratusan nyawa yang ada dalam rumah sakit tersebut hanya karena kalian membuang kulit pisang sembarangan. Ah, lebay lu bang, lu bilang. Ya, memang kedengarannya sangat lebay, tapi itu benar-benar bisa kejadian. Dan hal tersebut disebut dengan butterfly effect, di mana dari suatu hal kecil yang dilakukan dapat berdampak ke hal yang lebih besar. Dan Odd Taxi merupakan sebuah serial animasi yang menjadi contoh terbaik dalam menjelaskan konsep dari butterfly effect tersebut, dengan cara yang mampu menarik perhatian orang-orang. Namun, gue nggak akan menjelaskan lebih detail mengenai butterfly effect yang ada dalam anime Odd Taxi ini, karena kalau gue bahas maka video review ampas gue kali ini isinya ya hanya spoiler belaka. Sebenarnya saat pertama kali gue melihat cover dari serial animasi Odd Taxi ini, gue sempat mempunyai pikiran yang mungkin sama dengan kalian. Pikiran seperti, Arsenal kok lucu gini? Kayaknya mah ini bakal jadi anime yang asik untuk ditonton di saat santai. Ditambah dari judulnya yang menjunjung kata taksi, gue beranggapan bahwa kemungkinan anime ini akan menjadi serial animasi yang menjunjung genre slice of life. Yang mana saat pertama gue lihat anime ini, gue nggak memperhatikan genre dari anime ini. Dan iya, benar aja. Setelah gue mengingat untuk menonton serial animasi ini, gue dikejutkan dengan betapa kompleksnya cerita yang diberikan oleh anime ini, yang banyak membahas tentang obsesi yang berlebihan terhadap suatu hal. Seperti contohnya adalah di saat diperlihatkan bagaimana seorang pemuda mengalami kecanduan dalam bermain game gacha, yang sampai membuatnya mengeluarkan uang yang jumlahnya fantastis hanya untuk mendapatkan karakter yang ia inginkan. Walaupun hal tersebut tidak bisa disangkut pautkan ke gue yang main game selalu F2P, akan tetapi gue yakin bahwa di luar sana banyak orang yang melakukan hal serupa demi hal yang bahkan tidak sepenting yang mereka pikirkan. Memang, di saat kalian mendapatkan karakter yang kalian inginkan, kalian akan merasa senang. Tapi ingat, itu hanyalah sebuah kesenangan sesaat yang dalam 2-3 hari tidak akan berarti apa-apa lagi. Dan ya, anime ini memperlihatkan kita kenyataan dengan masyarakat sekarang ini, yang selalu berpikir pendek tanpa pikir panjang mengenai dampak dari kelakuannya. Namun tidak hanya sampai di situ, gue juga menemukan bahwa cerita dari masing-masing karakter yang dimunculkan dalam anime ini memiliki tujuan tersendiri yang saling bersangkut paut antara satu dengan yang lainnya, yang membuat anime ini terasa sangat dalam dan benar-benar kompleks. Benar-benar berbanding terbalik dengan art style yang ada di posternya. Bicara soal art style, gue sempat berkata bahwa anime ini memiliki art style yang terlihat seperti anime ini dibuat untuk anak kecil. Yang mana bisa kalian lihat sendiri bahwa memang anime ini terlihat child friendly dengan sosok binatang yang melambangkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ditambah dengan suasana serta warna dari setiap episodenya yang tampak cerah memperkuat pendapat gue tadi.
Namun kembali lagi, siapa sangka anime ini akan berubah menjadi 180 derajat terbalik dari apa yang gue bayangkan. Dan gue sempat berpikir bahwa art style yang diberikan kurang cocok untuk ceritanya. Setelah menonton semua episode yang ada, gue mulai menerima art style yang memiliki perbedaan yang dramatis dengan ceritanya. Dan bahkan gue menyadari bahwa hanya art style yang seperti inilah yang mampu membuat impact cerita dari anime ini sangat terasa dengan selaras. Ya, gue sadar kalau karakter yang ada di anime ini diperumpamakan sebagai binatang. Namun bukan berarti gue furi. Cara serial animasi Otaxi ini menipu gue tidak berhenti hanya sampai situ saja. Anime ini terus menipu gue hingga bagian dari opening song dan ending songnya, yang mana jika kalian mendengarkannya sendiri, kalian dapat mengerti maksud gue dengan menipu. Dengan opening song yang berjudul seperti judul animenya, yaitu Otaxi, yang dibawakan dengan tempo dan irama yang cenderung slow dan santai, lagu yang dinyanyikan oleh Skirt dan Punpee ini jauh dari kesan menegangkan. Ditambah dengan ending songnya yang berkarakteristik upbeat dan menyenangkan, semakin membuat anime ini serasa sangat jauh dengan kesan misterius dan menegangkan. Namun sekali lagi, tebakan gue salah, dan gue merasa bahwa anime ini merupakan plot twist dari luar dan dalam, atau bahkan anime ini perwujudan dari plot twist itu sendiri. Sejujurnya, gue sudah berniatan untuk menonton Otaxi sedari anime ini muncul di peredaran. Namun akibat rasa jenuh kepada anime, gue sempat melupakan anime yang satu ini. Hingga muncullah seseorang di YouTube yang membicarakan tentang anime ini. Yang kebetulan ia adalah salah satu panutan gue yang membuat gue berani untuk membuat semua ulasan ampas gue sekarang ini. Dan gue sangat bersyukur karena beliau mampu membuat gue mengetahui betapa indah serta uniknya cerita yang diberikan oleh setiap animasi yang dibuat oleh warga Jepang. Dan gue sangat setuju dengan Gigot bahwa Otaxi merupakan salah satu animasi yang sangat berkesan bagi gue, dan gue juga merasa bahwa anime ini akan terus berada di ingatan gue untuk 5 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan, atau layaknya Angel Beats yang memiliki tempat tersendiri dalam memori gue yang tidak akan hilang selama-lamanya, dan akan selalu bisa menjadi pembicaraan yang tidak akan ada habisnya. So, Whips, apa kabar semuanya? Hope you all doing good today. Seperti yang gue bilang, kalau Otaxi merupakan sebuah anime yang sangat berkesan. Dan gue harus menekankan kembali bahwa anime ini merupakan sebuah hidden gem. Anime ini merupakan sebuah mahakarya yang pernah dibuat oleh seorang manusia biasa. Dengan ceritanya yang kompleks serta plot twistnya yang mencengangkan, membuat anime ini wajib banget kalian tonton sekarang juga. Anyway, terima kasih banyak buat yang udah nonton video review kali ini. Dan ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime dan manga. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya, karena seperti yang kalian tahu kalau jarak waktu antara satu video dengan video lainnya di channel ini masih belum konsisten. Jadi ya, supaya nggak ketinggalan video lainnya, alangkah lebih baiknya kalau kalian nyalain notifikasinya. Kalau bisa share video ini ke teman kalian yang tertarik untuk masuk ke dunia perwibuan, atau kalian mau menjerumuskan teman kalian ke dunia perwibuan. Dan yang terakhir, bagi kalian yang sudah namatin animenya, gue mau tahu pendapat kalian tersendiri mengenai Otaxi ini. Jadi ya, kalian boleh langsung aja taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all for me. I'm Jiro, Wibu Sensi, and I'm out from Asbot. See ya.